Jadi kalau kita masih dijajah oleh hawa nafsu, itu belum merdeka. Karena penjajahan yang paling rusak, yang paling ganas adalah hawa nafsu. Meskipun kita berdiri sendiri aja di rumah sendirian, kalau hawa nafsunya menjajah dirinya, akan berbuat yang tidak-tidak, akan berbuat kemaksiatan, akan berbuat kerusakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun itu adalah memperjuangkan hijrah qalbiyahnya, tauhid ilallah. Jangan sampai kita rusak. Kalau orang takut kepada Allah, akan takut dia berbuat keburukan, akan takut berbuat maksiat. Maka yang pertama, hijrahkan hati kita dari sifat malas, dari sifat angkuh, dari sifat sombong, kembalikan kepada sifat tawadhu, kembalikan kepada sifat sabar, kembalikan kita cari tempat untuk mencari kedamaian. Jangan sampai diikutin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang dijajah dirinya itu oleh hawa nafsunya? Dalam artian dia mentuhankan hawa nafsu. Hawa nafsu mengajak ini diikutin, sedangkan kita udah dikasih tahu oleh Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti jalannya setan. Janganlah kalian mengikuti caranya, apalagi perbuatannya. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalanku, sabda Allah, firman Allah, dan orang-orang yang berjuang di jalanku, lanahdiyannahum subulana, pastilah aku akan menunjukkan kepada jalanku, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, kalau kita cerita hijrah dan kita cerita 17 Agustus, itu sama bercerita tentang perjuangan Republik Indonesia, para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Ibu, bapak, coba perhatikan, coba renungkan, kita bisa hidup sekarang seperti begini. Dulu dalam keadaan penjajahan, orang tua mengatakan, kebetulan orang tua saya lahir 1920, jadi masih mengalami zaman penjajahan. Orang tua, nenek kepada anaknya, kepada orang tua saya nih, kalau terjadi ada pesawat saja, itu ngambil anak itu sudah tidak ada, istilahnya dikira-kira lagi. Yang apa aja yang dapat bajunya ditarik bajunya, dapat tangannya ditarik tangannya, yang penting anak selamat. Seperti begitu, dimasukkan ke dalam tanah. Dulu namanya cubluk, ya, cubluk, tempat sembunyi. Padahal kalau ada bom jatuh di situ, mati semualah. Tapi orang tua untuk mencari keselamatan, dibikinlah lubang-lubang di tanah, ditahan pakai kayu dan segala macam. Jikalau ada serangan, mereka masuk ke dalam tanah semua. Apa yang dibawa sangat menjadikan, yang penting ada nasi. Itu kata orang tua saya. Yang penting pada saat itu ada nasi.
Kalau sudah ada nasi dengan garam itu orang kaya pada saat itu. Kenapa yang dimakan ada yang dari gedebong pisang, yang penting perutnya bisa terganjal. Makanya kalau kita makan singkong, itulah adalah makanan kemerdekaan. Orang-orang dulu kuat karena makan singkong, orang-orang dulu kuat karena makan ganyol, orang-orang tua dulu kuat karena makan ubi. Sekarang kita ubi enggak suka, singkong apalagi, ganyol apalagi. Ada juga yang enggak sampai sekarang enggak tahu seperti gimana itu ganyol, kan kelewatan. Nah, itu makanan kemerdekaan, dan itu makanan dijamin halal, gak ada campuran kimia. Pak RT boleh Pak RT makan ganyol satu boboko insya Allah nggak beleduk gitu kan. Nah itulah tuh kejadian pada masa itu. Sampailah yang sekarang, mungkin yang lahir pada tahun 1935, 1940 mengalami kejadian 1965, yaitu zamannya gerakan G30 SPKI. Ada juga gerakan gerombolan, dulu dibilangnya DITI. DITI itu asal mulanya Darul Islam, tapi karena ditumpangin PKI, DITI itu jadi Duruk Imah, gitu kan. Asal mulanya Darul Islam, pimpinan Bapak Kartosuwiryo. Tapi karena ditunggangi oleh PKI, maka DITI jadilah Duruk Imah. Sekarang ada lagi yang bilang keturunannya dari DITI, Tentara Islam Indonesia. Sekarang ada NII yang terselubung organisasinya, yang sembunyi-sembunyi. Jangan begitu. Kita Islam berada di negara Republik Indonesia, berjuanglah dengan agama. Jangan sampai kita dikuasai oleh wartawan, dipengaruhi oleh wartawan, oleh medsos, oleh apa lagi, berita televisi. Jangan. Kita harus fokus kepada ajaran agama. Lihat Al-Quran, lihat hadis. Ada berita yang istilahnya enggak jelas, fatabayyanu, perjelas dulu. Karena boleh jadi berita itu akan menghinakan kita, boleh jadi berita itu akan menjerumuskan kita. Nah, perjuangan itu belum berhenti. Sampai sekarang kita masih berjuang menghadapi COVID-19 pandemi. Nah, itu juga perjuangannya sekarang nih. Jajahannya COVID-19 itu yang paling besar adalah menurut berita. Yang paling besar menurut berita. Jadi banyak orang yang ketakutan dengan berita. Harus bagaimana? Ya waspada. Takut jangan. Kita tetap takut kepada Allah. Orang takut kepada kena COVID-19 itu tidak mutlak tauhidnya kepada Allah. Tapi orang yang takut kepada Allah mati karena COVID-19 syahid pahalanya. Tapi kalau orang takut nih kena COVID, nah gitu kan, salah pengertiannya. Tetap kita takut kepada Allah. Dengan kejadian semacam ini kita harus berhati-hati dan waspada. Bagaimana caranya kita berusaha menjauhkan diri dari serangan COVID-19? Ini perjuangan belum selesai, Pak RT. Masih berjuang. Nah, berarti pada kesempatan malam hari ini, pada tahun sekarang ini, kita masih ada dalam penjajahan. Tapi penjajahannya dalam artian penjajahan oleh musibah. Jangan ada rasa takut, jangan ada rasa gentar. Tetap kita hadapi dengan ketabahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus sabar
mencari solusinya agar kita terhindar dari musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau musibah jangan minta kita dijauhkan, karena kalau dijauhkan berarti tidak kena pada kita, kena pada orang lain. Jangan minta dihilangkan, karena itu sudah bagian. Apa? Yang penting kita tidak jadi apa-apa, kena tidak jadi masalah, kena tidak jadi sakit. Yang pentingnya gitu. Jadi bukannya ya Allah semoga aku dijauhkan dari mara bahaya. Kalau jauh dari kita bahaya itu nanti kena sama orang lain. Seterusnya lagi, ya Allah, ya kan? Semoga kau hilangkan dari mara bahaya. Mara bahaya enggak bakalan, karena itu merupakan suatu ujian dan hak itu bagi manusia yang hidup. Enggak. Jadi mintanya apa? Allahumma sallimna minal musibah. Ya Allah selamatkan kami semua daripada musibah. Kena pun kalau diselamatkan kita akan selamat. Yang namanya selamat di dunia selamat, di akhirat selamat. Ada yang tidak selamat di dunia tapi di akhiratnya selamat kalau berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hijrah yang pertama, hijrahkan hati kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, otomatis singkirkan, hilangkan penyakit yang ada di dalam hati. Kalau bisa semuanya, kalau tidak bisa satu persatu. Kita masih senang hasud sama orang lain, sedikit-sedikit kurangi, jangan terlalu banyak hasud. Apa yang dinamakan hasud? Tarahiyatun ni'mat alal ghair. Tidak senang kalau seseorang mendapat kenikmatan. Gitu. Malahan orang terbalik, kalau lihat orang susah senang. Pak RT susah, alhamdulillah Pak RT susah ayo nama gitu kan. Jangan seperti itu. Pak RT yang susah. Semoga Pak RT panjang umur gitu kan. Amin gitu. Jika nunggu bosan hidup Pak RT. Hadirin rahimakumullah. Pada masa Covid sekarang ini adalah masanya pemerintahan yang sangat baik. Pemerintahan kita ini sangat baik, sangat memperhatikan rakyatnya, sehingga rakyatnya jangan terlalu banyak bepergian ke mana. Hikmahnya, uang habis enggak? Anger beak gitu kan. Sabab di imah lamun ayeuna urang ke indit-inditan dan di imah lamun cicing teu kudu dahar, anger kudu barang hakan gitu kan. Ya itu diantaranya. Tapi baik pemerintahan kita gitu kan. Polisi diturunkan untuk menjaga COVID-19, dokter diturunkan untuk menjaga COVID-19, TNI diturunkan untuk menjaga COVID-19, Satpol PP diturunkan untuk menjaga COVID-19. Inilah pemerintahan yang sangat baik, perhatiannya kepada masyarakat. Amin. Naon amin sumbang. Lantaran tegelangan urang dititah cicing ngajedog di imah ari maranehna arulin wae. Bahkan anu ti luar didatangkeun, dieureunkeun, diberhentikan para pekerja Republik Indonesia diganti ke urang Cina. Sedangkan asal COVID-19 ti urang Cina. Kira-kira eta bager atau teu bager? Eta mah kumaha hidup we gitu kan. Itu dia tabisna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keduanya, hijrahkan akhlak kita dikasih contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita hijrahkan hati, yang kedua hijrahkan akhlak. Kalau setelah akhlak berarti berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari. Yang paling enteng aja dulu.
Di dalam ajaran agama Islam, ini kita bercerita tentang agama Islam. Jadi kalau agama yang lain nggak usah ikut ngomong. Ini ajaran agama Islam. Jadi kalau yang bukan Islam jangan ikut ngomong. Enggak. Orang Islam sudah ditentukan oleh syariat yang mudah-mudah aja. Auratnya perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Mau lagi sholat atau di luar sholat, itu udah ACC 4 madhab ulama. Sudah ACC tuh. Yang keduanya, laki-laki baina surati warukbati, antara pusar dan lutut. Lutut harus tertutup, pusarnya harus tertutup di dalam sholat dan di luar sholat. Misalkan kita tidak punya pakaian, yang punya hanya bisa nutupin pusar sama nutupin lutut, sholatlah, ya kan? Sah. Ya. Tapi dekat ke rumah masih ada yang bagus, maka harus diambil yang lebih bagus. Khudhu jinatakum inda kulli masjid, ambillah pakaianmu yang paling bagus, yang paling baik, yang paling bersih ketika kita untuk melaksanakan sholat ke masjid. Ambillah yang paling bagus. Jadi jangan kita datang ke masjid pakai kaos sangsang gitu kan, datang ke undangan pakai batik, kan kurang sip gitu kan. Itulah diantaranya, seperti nggak sopan gitu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, dulu ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Nasidaria ya kalau nggak salah. Jadi yang menguasai berita adalah wartawan. Jadi wartawan itu adalah rajanya dunia katanya kan. Nah, bila wartawan memuji, dunia pun ikut memuji. Bila wartawan mencaci, dunia pun ikut membenci. Wartawan bisa mengendalikan pendapat umum di dunia. Jadi bagaimana wartawan? Sekarang juga jangan bagaimana pemberitaan, kita harus perjelas. Datang orang fasik membawa berita, jangan dulu kita ambil berita itu iya dan tidaknya, kita teliti dulu kebenaran daripada berita itu. Jadi jangan asal-asalan, wah bahaya nih, kenapa yang bawa beritanya juga bapak polisi, udah dapat coronanya berapa, 6 biji, nggak ada. Bukan. Jangan gitu, dikiranya corona itu kayak timbal atau corona itu ciga borondong. Bukan. Corona ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk ujian bagi semua manusia. Bagaimana kita menyikapinya? Karena yang namanya musibah dari Allah, hanya kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bimtisali awamirillahi wajtinabu nawahi, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha mengupayakan diri untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan malam hari ini itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Benarnya itu dari agama, salahnya dari hilaf dan kebodohan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab dunia dan azab akhirat, fitnah dunia dan fitnah akhirat. Sebelum kita beranjak dari tempat ini, marilah kita sama-sama berdoa, dan semoga doa yang kita panjatkan mendapatkan qabul serta ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhumana kama rabbayana sighara. Allahumma adfa wansur daulatal muhsinin wal ihsan al-mudabbiri bi hadzal baladi wal jiran al-mutamassiki billahi wahidis samad ja'ala lahu wa liman ba'dahu auna wa mu'inan fi kulli waqti wahid wa ja'alahu salikan ila sabilil hidayati wal yaqin wa muqiman fi islahi umurid dunya wad din ila al-haqq rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.